itu adalah masdar daripada sabbaha yusabbihu tasbihatan. Kemudian subhana adalah isim alam daripada tasbihatun, bukan masdar. Tetapi kalau dia sudah merupakan isim alam daripada tasbihatun, bisa dierab menjadi maf'ul mutlaq li fi'lil mahzuf takdiruhu usabbihu subhana. Dinamakan dia adalah maf'ul mutlaq lafzi. Karena maf'ul mutlaq lafzi itu si maf'ul tersebut dia sama lafaznya dengan amirnya, yaitu adalah sabbaha subhana. Maka dari segi makna, kalimat subhana itu termasuk dia kalimat ta'ajjub, bukan sagaf ta'ajjub. Bukan sagaf ta'ajjub. Karena sagaf ta'ajjub itu hanya dua, ma af'alahu dan af'il bihi. Ma af'alahu seperti ma asbahahu. Kemudian asbih bihi kalau kita jadikan sagaf ta'ajjub, ma asbahahu dan asbih bihi, af'il bihi. Tapi ini adalah kalimat ta'ajjub. Wa hiya kalimatun tusta'malu li izharil wujubi. Yaitu kalimat yang dipergunakan untuk mengekspresikan rasa kagum, rasa heran. Itu yang namanya kalimat ta'ajjub. Sedangkan sagaf ta'ajjub adalah dipandang dari segi sagaf dalam kajian ilmu nahwu, yang dikatakan bahwa wahia sagatun tusta'malu atau sagatun mahsusatun tusta'malu li izharil wujud atau ta'ajjub. Yaitu satu sagat yang dipergunakan untuk menampakkan akan kekaguman, seperti yang menyebabkan tersusunnya ilmu nahwu lantaran ucapan daripada putri daripada Abul Aswad Ad-Dauli ketika dia merasa kagum terhadap keindahan langit. Pada satu malam dia berada di atas soto, kemudian dia melihat langit itu sangat indah dengan klip bintangnya. Akhirnya dia mengungkapkan kekagumannya. Lalu ketika dia mengungkapkan kagumannya, maka dia salah di dalam menggunakan sagaf ta'ajjub. Dia mengatakan ma ahsanas sama'u katanya. Saya mengatakan ma ahsanas sama'i. Seharusnya dijawab oleh Abul Aswad al-Jumuha katanya. Tapi anak yang mengatakan ma qasdi lil soal ya walidi gitu. Saya tidak bermaksud untuk bertanya, wahai ayahku, walakin ata'ajjabu bi husniha, tapi saya itu kagum dengan keindahannya. Lalu terkejutlah Abul Aswad Ad-Dauli. Kalau kamu menunjukkan kekaguman, bukan seperti itu katanya. Bukan dengan mengatakan ma'asana sama'u. Tetapi, wah, ini susah ini katanya. Menyebabkan Abul Aswad Ad-Dauli tak tidur-tidur semalaman. Akhirnya pagi-pagi beliau datang kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, dia sampaikan ini disebabkan oleh karena bangsa Arab sudah banyak berasimilasi dengan bangsa Ajam. Akhirnya anak-anak kita salah cara mengucapkan kalimat.
Akhirnya disuruhlah Abul Aswad Ad-Dauli mengambil secarik kain, dituliskanlah oleh Ali bin Abi Thalib sebuah kalam yang terdiri atas isim, fi'il dan huruf. Nah, setelah dikasih itu, Abul Aswad Ad-Dauli disuruh oleh Ali bin Abi Thalib, unhu nahwa hadza, unhu nahwa hadza, contohlah seperti contoh ini. Nah, dari itulah asal usul istilah ilmu nahwu dari kalimat unhu. Akhirnya baru diperbaiki. Nah, ini menunjukkan bahwa sigatut ta'ajjub berbeda dengan kalimatut ta'ajjub. Jadi kalau kalimat ta'ajjub itu tidak saja pakai subhanallah, ada juga yang lain, misalnya seperti masya Allah. Makanya kita disuruh iza ra'aita ma jazzabat nafsaka faqul masya Allah. Kalau kau melihat sesuatu yang membuat hatimu jadi tertarik, maka katakanlah masya Allah. Masya Allah. Ini adalah termasuk dia bagian daripada kalimat ta'ajjub. Kalimat ta'ajjub. Nah, kemudian menunjukkan bahwa apa kabar yang dipakai mengiringi lafaz subhana itu adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, peristiwa yang luar biasa. Maka oleh sebab itulah dianggap peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena dia merupakan mukjizat. Nah, tetapi ada sebagian daripada para ulama bahwa kalau mukjizat itu ada satu ikhtiar yang dilahirkan oleh seorang nabi tapi tetap di luar jangkauan logikanya. Sementara ini bukan ikhtiar katanya, tapi peristiwa betul-betul adalah sebagai bukti Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi Nabi kita Muhammad adalah sebagai salah satu objek pasif yang diatur sesuai dengan iradah Allah. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sebagai bukti betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dalam waktu yang sangat singkat. Tadi kita sudah bahas itu di Pondok Putri Anwar Habib tentang lailan itu. Nanti mungkin kita akan bahas dari tempat-tempat lain. Ada 4 itu yang termasuk bagian daripada 168 itu. Ada 168 bahasan di tempat lain. Nah, sekarang di sini dikatakan bahwa masucilah. Kalimat subha itu bisa berarti baudah. Kalau dia mengatakan subhanalladzi ba'udalladzi, apa artinya? Ba'udalladzi. Kalau subhanallah ba'udallahu, an apa? An sifatil lati awsafuha lillahi. Jadi sangat jauh hakikat Allah daripada sifat-sifat yang mereka sifatkan dengannya Allah Ta'ala oleh orang-orang kafir itu. Misalnya mereka mensifatkan Allah Ta'ala itu punya anak, Allah itu punya sekutu, Allah itu sama seperti makhluk, Allah itu tidak melihat segala sesuatu, Allah itu memiliki kesamaan baik. Itu semuanya adalah sangat jauh Allah Ta'ala memiliki sifat seperti sifat yang disifatkan oleh orang kafir. Itu makna daripada subhana bermakna ba'udah. Kemudian yang lazim adalah subhana itu bermakna tanzihan lahu, maha suci Allah daripada sifat-sifat yang disifatkan oleh orang kafir kepadanya, daripada sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan Allah, yang menunjukkan kesamaan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah daripada itu semua. Sehingga dengan kalimat maha suci itu
Dan maha suci itu berarti kita dapat suatu pelajaran bahwa kalau Allah yang maha suci ini melaksanakan segala sesuatu bagi makhluknya, berarti tidak ada tendensi, walaupun ada di situ linuriyahu min ayatina innahu hasanul basir, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan Rasulullah SAW. Nah, kalau pada hikmah ini maha suci Allah yang menutupi keistimewaan hambanya dengan ditonjolkan sifat-sifat kemanusiaan, sehingga keistimewaannya itu tidak kelihatan, tidak membuat manusia yang satu dengan lainnya, menjadikan manusia itu dikultuskan, Jadi umat Muhammad tidak mengkultuskan Nabi kita. Artinya kita sebagai umat tidak mengkultuskan beliau, supaya masuci daripada sifat-sifat pengkultusan itu. Dengan demikian, maka umat Muhammad SAW yang diberikan keistimewaan berupa kewaliannya itu tidak kelihatan. Supaya apa seperti tadi itu? Salah satu hikmahnya supaya jamaah masyarakat itu tidak mengkultuskan seorang waliullah. Akhirnya yang tahu seorang manusia itu sebagai waliullah adalah Allah Ta'ala sendiri. Supaya jangan sampai nanti manusia itu mencintai itu si kekasih Allah karena Allah tidak suka diduakan cintanya. Diperlihatkanlah hambanya itu kan biasa saja dengan kita. Dia makan, kita makan, kita duduk, dia duduk. Ya, kita minum, dia juga minum. Nah, ini sifat basariah. Dia juga kada hajat, dia juga bisa lapar, bisa haus, itu sifat basariah. Tidak mentang-mentang sebagai seorang kasih Allah, lalu Allah menonjolkan sifat ketuhanan pada itu si wali. Tidak, tapi justru ditutupi supaya tidak ada yang mengetahui kekasih Allah itu. Nah, sifat khususiat ini sesungguhnya adalah adanya sifat-sifat Allah pada seorang kekasih Allah, namun tidak diperlihatkan, tetapi ditutupi dengan sifat kemanusiaan. Sehingga kita memandang wali itu seperti tadi, bukan sebagai seorang yang aneh, bukan sebagai orang yang menyalahi kebiasaan manusia. Dia sholat sama dengan kita, dia sholat, dia pakai baju sama dengan baju kita yang kita pakai, dia pakai celana sama dengan celana yang kita pakai, dia pakai kain sama dengan kain yang kita pakai. Ketika dia bersilaturahmi, dia sama-sama duduk dengan kita. Kenapa hal itu? Adalah supaya kita tidak mengkultuskan. Yang kedua, kalau itu diperlihatkan, lalu orang banyak mengkultuskannya, akan membuat sang wali itu menjadi ujub. Ujub ini adalah hijab yang sangat besar, yang menyebabkan orang tidak akan bisa usul, tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya ditutupi dengan sifat basariah. Nah, apakah sang wali itu sengaja dia yang menutupi dirinya itu, atau memang Allah yang semata-mata menutupi dia? Nah, ada memang kadang-kadang seorang wali itu menutupi dirinya karena seperti tadi dia tidak ingin diketahui
oleh orang lain dirinya sebagai seorang kekasih Allah. Saya ulangi kisah tentang Mbah Samud. Mbah Samud ini adalah orang saleh dari Jawa yang hidupnya di pasar Kendal. Dan namanya kehidupan pasar tradisional, penuh dengan berbagai macam intrik-intrik kejahatan, kriminalitas. Lalu jamaah Kendal ziarah ke Mbah Hamid yang ada di Pasuruan. Setelah Mbah Hamid bertanya kepada para jamaah itu, sampean datang dari mana? Oh, kami ini datang dari Kendal. Oh, kalau begitu, kalau sampean pada pulang nanti, sampaikan salam saya kepada Mbah Samud. Mbah Samud kan terkejut, jamaah ini. Mbah Samud orang gila itu, Mbah Samud yang gila di pasar itu, Mbah Yai. Tertawa Mbah Hamid. Orang saleh itu, dia menyembunyikan kesalehannya, dia tonjolkan sifat kegilaannya. Itulah sifat basariah. Maka Nabi Rasul, satu daripada sifat basariah ini tidak ada pada diri para Nabi Rasul. Tidak ada Nabi Rasul juga, tidak ada yang gila. Kalau para wali, banyak yang memperlihatkan sifat jogannya untuk menutupi sifat khususiyati. Mulai saat dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mbah Hamid itu, jamaah dari Kendal ini penasaran. Kalau begitu kita cepat-cepat besok sampai ke Kendal, kita cari beliau. Akhirnya betul, karena dia hidup di pasar, tidurnya di bawah emperan toko-toko Cina, seringkali dia disirami dengan air comberan, air bekas cucian piring, disirami dia. Gara-gara apa? Karena sampai matahari begitu tinggi, belum bangun dari tidurnya. Sementara para Cina akan membuka pintu toko, akan cepat berjualan. Beliau masih tertidur. Akhirnya mau tidak mau disiram dia dengan air oras lah, air tuba, air oras. Baru beliau bangun. Tapi begitu dia bangun, bukan marah, dia tertawa kayak orang gila. Berarti kan beliau sukses menyembunyikan dirinya dan dianggap sebagai orang gila benar. Tidak ada yang mengetahui dia sebagai seorang waliullah. Akhirnya ketika beliau ditemui oleh jamaah yang datang dari Kendal sepulangnya dari Mbah Hamid, maka disampaikanlah salam Mbah Hamid kepada Mbah Samud. Berarti mereka mengatakan orang gila. Sekali dilempari oleh anak-anak mengatakan orang gila. Ketika dikatakan orang gila, tertawa dia. Tapi ketika dikatakan waliullah, nangis. Akhirnya begitu disampaikan salam Mbah Hamid kepada beliau ini nangis dia. Ya Allah, kenapa? Apa dosa saya ya Allah, sampai ada orang yang membuka tirai yang saya gunakan untuk menyelimuti diri saya. Ya Allah, kalau memang hidup saya masih lebih bagus, hidupkan ya Allah. Tapi kalau memang hidup saya ini akan membuat saya terhijab dengan dirimu, maka berarti kematian lebih bagus. Ya Allah, matikan saya. Kata daripada Mbah Samud. Akhirnya tidak lama daripada apa yang dikatakan itu, beliau meninggal. Ketika dia meninggal, disitulah kelihatan hakikat kewaliannya. Mukanya bagikan perak, semua tubuhnya itu putih bersih, sedikit pun tidak ada bekas-bekas kegembelan pada dirinya. Nah, itulah orang-orang yang sifat khususiyahnya ditutupi oleh sifat basariah. Maka sifat basariah ini
hakikat daripada sifat basariyah adalah sifat ubudiyah. Hakikat daripada sifat ubudiyah adalah fakir, iftikor. Jadi dikatakan seperti fakir. Fakir itu adalah menunjukkan dia sangat berhajat. Untuk menunjukkan hakikat kefakiran itu kita wajib banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena orang yang tidak berdoa berarti dia menganggap dirinya kaya. Dia mengambil salah satu daripada sifat Allah. Sifat Allah itu kaya, maha kaya. Dia tidak pernah butuh kepada siapa-siapa. Allah Ta'ala itu. Karena dia Ghaniyun Hamid. Dia maha kaya dan maha terpuji. Allah memiliki sifat maha kaya. Sifat kaya itulah sifat daripada rububiyah. Sifat rububiyah itu adalah selalu mengatur, tidak pernah diatur. Maka doa yang kita panjatkan bukan untuk mengatur Allah, tapi menunjukkan kefakiran kita di depan Allah. Ya, memang saya adakan pendapat juga di sini bahwa ada yang tidak membolehkan berdoa karena katanya kita berdoa itu seolah-olah tidak ridho terhadap apa yang akan diputuskan oleh Allah kepada kita, dan seperti tadi karena dia menganggap bahwa berdoa ini kita mengatur Allah dengan apa yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu perlu adanya di sini pencerahan bahwa hakikat doa itu apa, hakikat fakir itu apa, hakikat ubudiyah itu apa. Karena mereka itu tidak tahu hakikat daripada ubudiyah, yaitu adalah fakir, tidak tahu hakikat daripada fakir itu adalah doa, tidak tahu bahwa hakikat doa itu bukan meminta, tapi justru kembali kepada ubudiyah. Penyembahan adalah dita'abud, untuk beribadah. Jadi berdoa itulah untuk beribadah. Nanti dilihat di sini pada hikmah berikutnya. Berikutnya akan dijelaskan nanti bahwa jangan sampai kita dengan sebab tidak diberikan apa yang kita minta, lalu kita mengatakan Allah itu pelit, Allah itu kikir, Allah itu tidak mau merespon doa kita, tidak mau memberikan apa yang kita minta pada Allah. Nah, justru anggapan semacam ini adalah termasuk bagian daripada su'ul adab kepada Allah. Su'ul adab kepada Allah. Jadi tetap pokoknya berdoa sudah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya kita minta. Tapi tetap atur hati ini, jangan pernah merasa kecewa kalau tidak diberikan oleh Allah. Kalau kita menunjukkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan kita. Sehingga apa yang sangat kita inginkan ternyata tidak diberikan oleh Allah, maka adanya pemberian Allah itulah pemberian yang sesungguhnya yang sangat murni daripada tempelan-tempelan nafsu dan syahwat kita. Nah, itu sebabnya maka dikatakan oleh beliau bahwa sangat munasabah apa yang diungkap dalam hikmah ini dengan apa yang diungkap berikutnya. Apa katanya? La tutalib rabbaka, jangan kau tuntut Tuhan. Bita'akhuri matlabika, dengan sebab penundaan pemberian apa yang kau minta, dengan sebab tertundanya pemberian apa yang kau minta. Walakin, dan tetapi, talib nafsaka, tuntut dirimu, kita akhuri adabika, dengan terlambatnya kau bersifat sopan kepada Allah. Artinya apa? Kita kan mendahulukan kemauan kita baru kita berdoa, tidak mendahulukan doa daripada kemauan. Selalu ada kemauan baru kita berdoa. Kalau tidak ada kemauan tidak berdoa. Nah, inilah yang dimaksudkan kan terlambat kau bersifat, kau beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang beradab tidak pernah menggugap Allah
lantaran Allah tidak memberikan apa yang minta, tidak diberikan di dunia. Jadi tertundanya di sini boleh saja diberikan di akhirat nanti, tidak diberikan di dunia, atau diberikan di dunia tapi bukan kita yang akan mendapatkannya, anak generasi kita. Salah satu contoh doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat di situ ada 3 yang mengatakan Rabbana wa'aftihim Rabbana wa'aftihim, ada 3 di situ dengan sambungan yang berbeda-beda. Cara antara waktu berdoanya Nabi Ibrahim dengan wujudnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW adalah kurang lebih 3.000 tahun. Kurang lebih 3.000 tahun. Maka ketika kita berdoa sekarang, pada waktu kita hidup ini tidak dikasih oleh Allah, mungkin nanti balu kita yang akan dijadikan oleh Allah seperti apa yang kita, atau tidak sama sekali diberikan di dunia ini, kita diberikan di akhirat nanti. Jadi yang penting adalah jangan dahului doa kita dengan sebuah kemauan. Bagaimana caranya? Pokoknya wiridkan ini doa ini. Ini doa wiridkan. Tetap saja berdoa dengan itu. Tetap berdoa dengan apa yang kita doa setiap hari. Maka kita diajarkan dengan 2 ajaran doa dalam surat Al-Fatihah pertama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang kedua adalah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini sesungguhnya pelajaran langsung daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menata niat kita ketika kita berdoa. Kan betapa banyak saudara-saudara kita, dia bisa baca Al-Fatihah sebagai salah satu dari rukun qauli dalam sholat, tapi dia tidak tahu apa maksud daripada Al-Fatihah itu. Itu menunjukkan bahwa hikmahnya apa? Dia tidak pernah mendahului ihdinas shiratal mustaqim ini dengan suatu keinginan dan suatu kemauan. Coba saja tanya kakek-kakek kita, nenek-nenek kita. Ya. Oh, apa semacam Al-Fatihah itu ya karena dia kena ini? Aku tahu. Pokoknya dia penurut diri, ini nanti. Ini kan tidak diawali oleh sebuah kemauan. Tidak pernah diawali oleh kemauan. Jadi dia pokok mengucapkan. Nah dari situlah kita belajar. Maka satu doa kita wiridkan. Kita wiridkan satu doa. Karena memang prinsipnya doa itu ada semata-mata adalah untuk memuji kemahagungan Allah. Ada yang memang ada kaitannya dengan sebuah kemauan. Nah ketika kita menggunakan doa yang ada kaitannya dengan sebuah kemauan, kita harus takwil dia menjadi sebuah doa yang tidak diawali oleh sebuah kemauan. Karena kalau doa ini kita awali dengan sebuah kemauan, berarti kita menunda diri kita beradab kepada Allah Ta'ala. Karena kalau kita awali dengan sebuah kemauan, nah disitulah kita dikatakan bahwa kok kita tidak beradab kepada Allah, tidak ada punya kemauan, tidak mau berdoa. Itu kan jadinya. Artinya kalau orang berdoa dengan sebab adanya kemauan, itu adalah bukan sifat ubudiyah, bukan sifat fakir. Gitu. Kalau doa itu diawali oleh sebuah kemauan, maka oleh sebab itu apapun doa, termasuk Al-Fatihah ini seperti itu sesungguhnya seperti nenek-nenek kita yang tidak tahu makna ihdinas shiratal mustaqim itu tidak tahu, tapi dia ucapan juga. Berarti tidak pernah diawali oleh sebuah kemauan. Itu sebabnya beliau mengatakan jangan kau gugat Allah dengan sebab Allah menunda dalam memberikan apa yang kita minta, tapi gugatlah dirimu yang menunda adab sopan santunmu kepada Allah. Artinya apa? Kita harus sekarang merubah prinsip. Berdoa ini semata-mata diajari ibadah. Semata-mata diajari ibadah. Nah akhirnya makanya ada seorang, saya kira termasuk Gus Baha ya. Gus Baha itu kalau berdoa ya berdoa saja. Kalau jangan
doa kita diawali oleh sebuah kemauan. Karena kalau kita tidak diberikan apa yang kita mau, lalu kita berdoa, berpotensi untuk kita justru menggugat Allah dengan kata-kata yang tidak sopan kepada Allah. Gimana ini Allah, sekian ribu kali saya minta sesuatu tidak pernah diberikan. Justru yang tidak suka minta, yang dikasih, itu kan tidak kita butuhkan. Kata kita, ini yang dikhawatirkan. Nah begitu juga katanya sebagian daripada kiai-kiai di Jawa jarang berzikir pakai la ilaha illallah, tapi banyakkan Allah, 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 Allah. Karena dia khawatir jangan sampai nanti terputus, tidak ada illallahnya tapi la ilah saja, itu yang dikhawatirkan. La ilah, la ilah, la ilah, tidak ada mana illallah, ini yang dikhawatirkan. Makanya dia langsung saja mengatakan Allah, Allah, Allah. Yang oleh beberapa orang sekarang ini berpendapat kalau kita menyebut nama Allah, Allah, Allah itu tidak termasuk zikir katanya. Kecuali kalau ada mudhofnya atau mudhofun ilaihnya, ada sifatnya. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, baru dikatakan zikir katanya. Karena apa? Karena kalau kata Allah, Allah, Allah saja, orang kafir pun banyak yang bisa menyebut nama Allah, Allah, tapi tidak bisa dikatakan zikir. Sebaliknya, kalau orang kafir menggunakan mudhofun ilaih sampai 1000 mudhofun ilaih dengan lafaz Allah, tidak akan pernah dikatakan zikir. Misalnya lafaz Allah sebagai ismu zat, kemudian dia kasih sifat. Dalam sifat itu ada mudhof dan mudhofun ilaih sampai 1000 misalnya, untuk mensifatkan satu lafaz Allah, tidak pernah dikatakan zikir kalau orang kafir. Kalau kita jangankan Allah, Allah, katakan saja itu tidak termasuk zikir nafas. Zikir yang paling tinggi lah zikir yang dinamakan zikir musyahadah. Tadi ada zikir lisan, zikir qalb, zikir ruh, kemudian zikir musyahadah. Zikir sir, zikir musyahadah. Zikir musyahadah artinya ketika kita melihat segala sesuatu, terjemahkan seolah-olah suatu mengatakan uzkurullah, ingat Allah, kita langsung ingat Allah. Melihat apa saja kita ingat Allah. Itu zikrul musyahadah yang sebagian dikatakan. Kemudian ada zikrul musyahadah itulah lebih tinggi daripada zikir sir. Zikir sir. Nah, jadi memang ada saja orang bilang ketika kita melakukan sebuah kebagusan, kenapa? Itu dua kemungkinan, karena memang berbeda jalur ilmu kita. Yang kedua, boleh jadi mereka tak tahu sama sekali. Kan itu kata daripada ulama-ulama Azhar, malam yata'allam yatakalam. Siapa yang tidak suka belajar, dia terlalu banyak bicara. Semua bisa ya, karena tidak ada yang ditakutkan. Pokoknya dia bisa saja, paling hebat mengatakan ini dan ini. Dia bisa menyalahkan orang. Itu kan ibaratnya kayak apa? Orang yang tak pernah bisa menendang bola, dia menyalahkan itu Ronaldo. Wah, Ronaldo ini padahal gawang di depan matanya tidak bisa dimasukkan bola itu. Padahal dia sendiri tidak bisa menendang bola, memegang bola saya tidak bisa. Nah itulah kayak apa? Kayak cecak menyalahkan buaya. Itu kayak apa? Itu kelikit ya, mau mengalahkan lebah. Kelikit mau mengalahkan lebah. Itulah kadang-kadang malam yata'allam yatakalam, orang yang tidak pernah ngaji itu paling pintar dia bicara. Karena mau bicarakan apa saja ada yang ngerimnya kan? Tidak ada yang ngerimnya. Itu kayaknya seperti orang yang tidak pernah silat bisa mengalahkan. Pernah terjadi ada seorang ini yang bodybuilding. Itu waktu Mike Tyson masih baru keluar dari penjara. Tiba-tiba ada orang yang tinggi, besar, kekar, karena memang bodinya atletis, bodinya adalah sudah jadi dengan fitness. Dia ingin meremukkan rahang daripada Mike Tyson. Akhirnya apa? Ya Allah, langsung dibikin bola-bolaan sampai roh. Akhirnya orang ini. Nah ini adalah kayaknya yang dimaksudkan oleh orang ya kebanyakan
Kiai dan Balbun kadang-kadang mengatakan NKTA itu. NKTA, nafsu kuda, tenaga, ayam. Karena biasa tidak punya perhitungan. Karena dia hanya bisa menyampaikan segala sesuatu dengan emosional, bukan dengan secara rasional. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, idza da'auta rabbaka, apabila kau mohon kepada Tuhanmu, wa sa'alta minhu matlaban, dan kau minta daripadanya suatu permintaan, minal matalib, daripada banyak permintaan, walam tazhar lakal ijabatu, dan belum nampak bagi engkau tanda-tanda penerimaan. Belum nampak bagimu tanda-tanda penerimaan. Fahassin bihi zonnaka, maka perbaikilah olehmu dengannya akan zonmu, persangkaanmu. Wala tutalibhu bil wafa'i, jangan sekali-kali kau tuntut akan dia dengan penyempurnaan. Jangan kau gugat Allah Ta'ala untuk menyempurnakan apa yang kau minta. Bisa dikatakan itu. Fa'innahu yafa'alu ma yasha'u, maka sungguhnya Allah akan melakukan apa saja yang Ia mau. La yus'alu amma yaf'alu, tidak boleh dia ditanya tentang apa yang Ia lakukan. Tidak boleh ditanyakan tentang apa yang Ia lakukan. Dengan mengatakan, mengapa ya Allah kau tidak terima doa saya? Padahal kami berdoa dengan 1000 orang, sampai sekarang belum kau berikan apa yang kami minta. Sekian lama kami minta, satu saja di antara sekian permintaan tidak ada yang diberikan. Maka itu tidak dibenarkan dalam adab doa. Walakin talib nafsaka, tetapi gugatlah dirimu, tuntutlah dirimu, bita'akhuri adabika, dengan sebab tertundanya kau bersifat sopan santun kepada Allah. Fa'innah, maka sungguhnya nafsu itu, sungguhnya dirimu itu, ahlun lil mutalabati, yaitu ahli untuk dituntut. Artinya pantas untuk dituntut dirimu, bukan Allah yang pantas dituntut. Wasu'i adabika, pantas dituntut dengan sebab jeleknya budi pekertimu. Min wujuhin, dari satu jalan. Artinya dari beberapa jalan ya. Dari beberapa jalan. Aduh, salah satu daripada jalan-jalan itu, annaka da'auta litujabah. Ini ciri daripada su'ul adabnya kita. Yang pertama, annaka da'auta litujabah fi du'aika. Bahwasanya kau berdoa supaya diijabah doamu oleh Allah. Ayasulaka, maka jadilah bagimu bizalika, yang nikah itu gardon, tujuan. Wa hadza mimma yaqdahu fi kamali ubudiyatika, dan ini adalah bagian daripada apa yang membuat cacat pada kesempurnaan sifat ubudiyahmu. Wasayati hadal makna, dan akan datang nanti makna seperti ini inda qaulihi, di ketika kita berbicara tentang perkataan beliau, la yakun talabuka sababan ilal aqa'i, jangan sampai permintaanmu itu kau anggap sebagai sebab kau diberikan daripadanya. Jangan. Bukan kau diberikan sesuatu dengan sebab kau berdoa. Jangan. Kalau itu yang kau yakini, bahwa kamu diberikan sesuatu lantaran kau berdoa, sudah cacat. Cacat. Sulukmu cacat. Itu merupakan jegala daripada suluk yang membuat kita tidak sampai. Kalau arti kita mulai dari nol saja. Payakul pahmuka, payakilu pahmukamu, maka dianggap sangat sedikit pengertianmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Waliyakun talabuka, nah kalau begitu apa? Hendaklah permintaanmu itu liizharil ubudiyah, untuk menampakkan sifat-sifat ubudiyah, wa qiyaman bi ahkami rububiyah, dan melaksanakan hukum-hukum rububiyah, yaitu untuk menampakkan sifat ubudiyah dan sifat rububiyahnya Allah
Jadi supaya melekat sifat ubudiyah pada diri kita dan supaya nampak nonjol sifat rububiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang pertama ini menjadikan kita cacat dalam mencari Allah. Kemudian apa? Wajah yang kedua, wattani i'tiqaduka, dan yang kedua adalah i'tiqadmu. Annahu lam yastajib laka, bahwasanya tidak menerima bagimu. Nah, kalau tidak diterima oleh Allah Saudara, ini kan seperti yang sering kita katakan, terima pasti diterima, tapi diberikan bisa cepat bisa lambat di dunia ini, dan bisa tidak diberikan sama sekali tapi diberikan di akhirat nanti. Jadi diterima pasti diterima doa kita kalau memang sudah penuh kesyaratannya. Cuma diberi pasti diberi, cuma kapan akan diberikan. Jangan memaksa Allah untuk berikan kita pada saat kita butuh. Jangan. Pada saat kita berhajat, biarkan saja. Allah Ta'ala kapan saja Dia memberikan kita, yang penting berdoa. Jadi jangan kita berdoa, bagaimanapun kita berdoa kalau tidak sesuai dengan iradah Allah, nggak bisa sudah diterima oleh Allah. Nah, kata-kata ini nggak seul adab. Karena kita sudah mendahului bahwa Allah tidak akan menerima doa kita. Izharalaka adamul ijabah minhu, karena nampak bagimu tidak ada ijabah daripadanya. Walaita min syartil ijabati, dan bukanlah di antara syarat ijabah itu antazharalaka, bahwa nampak itu bukti ijabah, bal nampaknya itu lahu, bukan nampak bagimu tapi nampak bagi Allah. Bagaimana? Ayyukhfiha angka, Dia menyembunyikan akan ijabah itu daripadamu. Lima kidzalika minal masalah, karena apa yang ada pada yang daripada maslahatan. Seandainya kalau dinampakkan, kalau diberikan apa yang kau minta itu, mungkin akan membuat kau sengsara di dunia, bahkan sampai di akhirat. Salah satu contoh Qarun yang diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Qarun sebagai salah satu contoh. Padahal Qarun itu sebelumnya tidak mau dia untuk menjadi orang kaya, itu tidak mau. Tapi kenapa melalui bujuk rayu daripada Nabi Musa akhirnya dia mau, dan akhirnya dia kecanduan menjadi orang kaya, dan justru kekayaannya dia membuat dia sengsara. Jadi sebelumnya dia tidak punya kemauan, tapi lama-lama dia punya kemauan, dan kemauannya berlebihan. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia mau, justru terbalik. Dia tidak mengatakan hal itu pemberian daripada Allah. Dia mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin ini. Hanya saja saya diberikan. Karena apa? Karena ilmu yang ada pada diri saya, kata si Qarun. Qala wal ijabatu ilaihi amruha, dan ijabah kepadanya itu, kepada Allah maksudnya amruha, yaitu urusan daripada ijabah itu serahkan kepada Allah. Yaj'aluha ma yasha'u, dia menjadikannya apa yang dia kehendaki. Artinya ijabah ini, maka Allah nanti akan mengolahnya menjadi sesuatu yang Allah sendiri menghendakinya, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Dia mau berikan kita dalam bentuk apa? Makanya para ulama akan mengajar kita tidak diberikan apa yang kita minta, tetapi kita dihindarkan dari bala. Yang sebenarnya kita akan ditabrak oleh kendaraan, tapi ternyata tidak jadi karena kita rajin berdoa. Sebenarnya kita akan meninggal dunia karena suatu penyakit, tapi Allah Ta'ala memberikan kita tidak mati dengan sebab penyakit itu. Dan ini artinya pemberian yang dipilih oleh Allah, bukan penerimaan yang dipilih oleh kita sendiri, tapi adalah pemberian yang diserahkan kepada Allah Ta'ala. Atau yang kau tidak tahu. Waqad taqaddama, dan sungguhnya telah lewat hadal makna-makna ini, inda qaulihi la yakun ta'akhur amadil atau, tidaklah ada tertundanya masa pemberian ma'al ilhah fi doa, beserta kau terus menerus dalam berdoa, mujiban li asaka, mewajibkan bagi keputusasaanmu, ila akhirnya, sampai pada akhirnya. Itu kan ada hikmah yang mengatakan jangan sampai
tertundanya pemberian Allah terhadap dirimu atas apa yang kau minta, itu menyebabkan kau jadi putus asa. Ini kan para ulama kita, bahkan para guru kita itu mengibaratkan, kita minta ini, berdoa termasuk irit-irit itu adalah bagikan seorang pengamen. Kalau si pengamen itu suaranya kayak ember bedah, kemudian ritme lagu kemudian nggak seimbang antara pukulan gendangnya dengan ritme lagunya, maka kita nggak enak mendengarnya. Ketika kita tidak enak, kita tidak tega untuk mengusir dia, saudara, tapi kita pakai uang, ayo berikan 10.000 atau 2.000, pergi dia nyanyi. Tapi kalau kita senang mendengarkannya, ayo dia tambah ya, tambah nanti saya tambah nanti uang. Nah, begitu. Semakin lama, pernah seperti Rasulullah SAW menyuruh salah seorang sahabatnya membaca syair. Suruh sahabat baca syair sampai 100 bait. Syair yang dibaca oleh sahabat itu daripada Rasulullah tambah lagi. Rasulullah bukan penyair, tapi dia juga sangat senang mendengarkan syair. Sampai 100 bait itu disuruh lagi membaca, disuruh lagi membaca syair itu. Nah, ini gambaran daripada apa? Allah kalau memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, maka kayak Karun, dia berhenti berdoa, sembahyang pun berhenti. Itu berhenti menjadi orang baik, justru dia rela untuk menjadi penjahat, jadi raja penjahat. Itu si Karun. Begitu juga Salabah dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang dijadikan sebagai tamsil. Maka tamsil yang bagus banyak dari kalangan para anbiya, daripada kalangan anbiya. Lalu bagaimana kalau kita mengikuti cara daripada Nabi Ayub alaihissalam? Dengan misalnya disuruh untuk berdoa oleh istrinya Siti Rahmah. Dia lalu bertanya kembali, berapa lama saya sakit ini? 17 tahun. Terus berapa lama saya sehat? Lebih 70 tahun. Jadi malu minta kepada Allah. Malu minta kalau baru hanya 17 tahun. 17 tahun dia sakit sampai tidak ada tersisa daging di dalam tubuhnya, hanya yang tersisa adalah yang berupa daging, lidah dengan jantungnya saja. Semua itu habis dimakan oleh ulet. Tinggal tulang-tulang kerangkanya saja. Tapi malu dia minta pada Allah. Ini bukan berarti ketika kita berdoa bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Maksud daripada Nabi Ayub itu adalah seperti tadi itu. Jangan sampai kita berdoa, doa ini didahului oleh kemauan. Tapi harus berdoa saja terus-terus. Kalau minta sehat, misalnya sehat ya. Kita sekadar sedang dalam keadaan sehat. Tapi kita selalu minta Allahumma tawil amarana wa sadana wa thabbit imanana wa si'arzakana wilayah. Terus dan seterusnya. Dan itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang. Berarti kan kamu belum sehat ya kalau masih minta. Sebenarnya adina siratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus. Berarti kamu belum berada pada jalan lurus. Bukan itu maksudnya. Justru kita istiqomah dalam berdoa ini adalah seperti tadi. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jangan sampai doa kita ini adalah merupakan ungkapan daripada sebuah kemauan. Karena kemauan itu kepada Allah adalah merupakan tanda kita seul adab kepada Allah. Artinya seorang hamba yang menunggu apa yang dikehendaki oleh Tuannya. Jangan pernah minta kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Itu kan banyak juga contoh-contohnya dalam kehidupan kita yang nyata-nyata itu. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Tuannya itu dilakukan. Walaupun mungkin Tuannya itu salah ucap. Tuannya itu salah ucap. Seperti kisah seorang kiai yang menyuruh santrinya untuk melihat apa yang dibakar oleh ibu nyai di dalam dapur. Tapi kok kiai ini salah ucap.
Ayo masukkan ke dapur, masukkan kepalamu ke dalam tungku itu. Disuruh dia masuk ke dalam dapur, lalu masukkan kepalanya ke dalam tungku yang sedang menyala apinya. Masuk itu si santri, akhirnya dia sosok kepalanya di jangkrik yang sedang menyala apinya membara. Dimasukkan kepalanya. Lama sekali tidak keluar ini santri, akhirnya sang kiai sadar dia. Apa saya ucapkan tadi kepada anak itu sampai sekarang tidak keluar. Padahal saya suruh dia untuk masuk ke dapur, lihat apa yang dimasak direbus oleh ibunya. Mungkin salah ucap saya. Akhirnya dia masuk betul. Dilihatlah si santri ini sudah nyungkring dia, yaitu pantatnya menghadap ke atas, kemudian kepalanya masuk ke dalam tungku itu, ke dalam api yang bara. Tapi sehelai rambutnya tidak yang terbakar oleh api yang begitu membara. Karena dia yakin sekali tentang apa, kun la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah menimpa pada kita berupa kesengsaraan kecuali sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Keyakinan semacam ini yang membuat dia, masa Pak Kiai tahu bahwa saya akan dibakar oleh api, menyuruh saya memasukkan kepala ke dalam api, dan keyakinan itu ya dia tenang saja. Itu kayak seperti itulah apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Artinya Allah tidak akan membuat hambanya ini sengsara kalaupun dia tidak pernah minta. Itu sebenarnya, sehingga tidak bertentangan antara pilihan berdoa dan tidak berdoa. Watalis, dan yang ketiga kata beliau, dan yang ketiga, wahwa asyaddu i'tiradika, yaitu sangatlah menentangmu ala rabbika, atas Tuhanmu, fi hukmi, pada keputusannya, wa matalabatuka, dan tuntutanmu, gugatanmu, lahu, baginya, idza ta'akhkharat ijabatu alaika, apabila tertunda penerimaannya atasmu, apabila tertunda penerimaannya atasmu. Tsumma dzakara al-mu'allif, kemudian menyebut oleh al-musannif rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-halatul lati yakunu 'alaiha al-'abdu, yaitu kelakuan yang ada seorang hamba atasnya, qaiman bihaqqil adab. Bagaimana ciri-cirinya seorang hamba itu melaksanakan hak daripada budi pekerti, sopan santun kepada Allah, wawasilan ila ghayatil, dan dia sampai kepada kehinggaan al-arab, yaitu kehinggaan sifat ketuhanan. Faqala mata ja'alaka fi zahiri, kapan saja Allah menjadikan engkau pada kenyataannya mumtathilan li amrihi, yaitu sebagai orang yang menjunjung tinggi perintahnya, wa razaqaka fil batini, dan ia memberikan engkau pada batinnya al istislama, yaitu berserah diri, likahrihi, bagi kegagahannya, bagi paksaannya, faqad a'zama al minnata alaika, berarti sesungguhnya Allah telah mengagungkan pemberiannya atasmu. Jadi kapan saja Allah Ta'ala menakdirkan kita menjadi orang yang selalu menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi larangannya, lalu dia berikan kita sifat istislam, selalu menerima apa yang diadukan oleh Allah, tunduk patuh terhadap apa yang ditakdirkan Allah, maka itu adalah merupakan pemberian yang dahsyat keagungannya. Hadzanil amrani, dua perkara ini, alladzi yalzamanika, kedua-duanya yang lazim padamu, fi iqamatil ubudiyah, pada membuktikan sifat ubudiyah di rabbika, bagi Tuhanmu. Artinya ubudiyahmu sebagai tanda kau mengakui sifat ketuhanan. La ghairu, bukan yang lainnya. Famata yasruhumallahu, maka kapan saja
menyembunyikan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya itu laka bagi engkau, wa aqamaka, dan ia mendirikan engkau fi muraati ahkamihima, yaitu pada memelihara hukum-hukum keduanya. Wa wafaqaka lidzalika, dan ia memberikan kau petunjuk bagi yang demikian itu. Yang memberikan kau petunjuk untuk yang demikian itu, faqad a'zamal minnaka alaika, maka berarti Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan pemberiannya atas dirimu. Falimada tatasyawwaqu, maka kalau begitu mengapa kau pusing-pusing, gelisah-gersah? Kenapa? Padahal kita sudah yakin ketika kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan balasan yang terbaik menurut pandangan Allah, sekalipun tidak baik menurut pandangan hawa nafsu kita. Wa mal ladzi taltamisu ba'dahuma, apa yang kau akan dapatkan setelah kedua itu? In kunta abdan haqiqiyan, kalau kau memang menjadi seorang hamba yang betul-betul. Qala Sayyidi Abul Hasan radhiyallahu anhu, berkata tuan kita Abul Hasan As-Sazili, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, apa katanya? Sahabtu akhan billahi ta'ala fil badiyati, aku telah menemani seorang saudara kita, saudara pada Allah, artinya ya mungkin sama-sama riyadahnya lah, sama-sama riyadahnya, bukan saudara keturunan, tapi adalah saudara seagama dan saudara seprofesi, di sebuah lembah, fil badiyah, di sebuah lembah. Waqtazalna fi mugharati, dan kami pada satu saat meninggalkan keramaian pada sebuah tempat yang jauh daripada keramaian itu. Asa annakuna min awliyaillah, tapi harapannya lah dia ingin menjadi aulia Allah, harapannya dia uzlah itu supaya menjadi kekasih Allah. Apakah salah hal itu? Menurut kita tidak salah, tidak salah menurut kita, karena kita kan berharap dari Allah, kita berharap menjadi kasih Allah. Wa ayyaftahallahu alaina bima fatahallahu alaihi, dan agar Allah membukakan atas kami apa yang Allah bukakan atas para wali. Fa'aqamna zamanan, maka kami tinggal di tempat itu beberapa masa. Naqulu, lalu kami katakan, la Allah fi hadhil jum'ati, moga-moga pada Jumat ini Allah membuktikan kasih sayangnya kepada kami. La Allah fi hadzal syari, moga-moga pada bulan ini Allah membukakan. Falam yaftahillahu alaina, Allah tidak pernah membukakan atas kami. Panahnu kadzalika, dan kami terus begitu katanya. Wa idza bi syaikhin ala babil maghrib, tiba-tiba ada seorang tua di pintu gua, yastazinu, dan minta izin. Fa'azinna lahu, kami izinkan baginya untuk masuk ke dalam gua itu atau ke dalam tempat uzlah. Pada lalu dia masuk, pasallama, dia salam, waqafa, lalu dia berdiri. Faqulna lahu, kami katakan baginya, kami tanya beliau ini, man anta, engkau siapa tuan? Faqala Abdul Malik, saya inilah Abdul Malik. Fa'alimna, maka kami tahu annahu min awliyaillah, ternyata Abdul Malik ini, Abdul Malik lah wali yang sangat terkenal itu. Faqulna lahu, maka kami katakan baginya, kaifa haluka, bagaimana keadaan tuan? Faqala kaifa haluka, kalau engkau sendiri bagaimana keadaanmu? Yuradiduha, dia mengulangi pertanyaan itu. Kalau mungkiri alaina, bagikan orang yang ingkar terhadap kami. Mungkin dia tahu seperti tadi itu, keinginannya untuk menjadi kasih Allah, dia melakukan itu supaya dapat maqam wali. Tsumma qala kaifa halu may yaqulu nafsihi fi hadhil jum'ah, bagaimana kelakuan orang yang mengatakan pada dirinya, mungkin pada Jumat ini kami divonis menjadi seorang waliullah, di wisuda menjadi seorang waliullah, hakun waliyan fi hadzal syahri, mungkin pada bulan ini saya diwisuda menjadi waliullah, hakun waliyan pada bulan ini, dan seterusnya. Itu bagaimana kelakuannya itu tadi? Fala wilayata wala falaha, tidak ada kewalian diberikan kepada orang semacam itu, tidak ada kemenangan diberikan wala dunia, tidak juga di dunia, wala akhirat, dan tidak juga diberikan akhirat. Ya nafsu, hai
diri, hai nafsu. Ala ta'budina Allah Ta'ala. Tidakkah kalian itu kau menyembah Allah Ta'ala? Kama amaraka, sebagaimana Allah merintahkan engkau, mukhlisatan liwajhi, yaitu ikhlas karena dirinya, karena Allah. Kama amaraka, sebagaimana Allah memerintahkan engkau. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah diriku, untuk menyembah saja, bukan untuk berharap. Bagaimana dengan raja? Bagaimana dengan raja? Dan raja itu juga adalah harus sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Umma in sarafa alaina, kemudian berpaling beliau itu, anda dari kami, katanya. Pantabahna li ghalatina, maka kami pun sadar daripada keliruan kami, kata daripada kedua orang ini, cerita daripada Abul Hasan As-Sazili. Wa tayaqazna, dan kami pun sadar, menjajah, min aina dakhala alaina, dari mana masuk atas kami keteledoran semacam itu. Wa alimna, dan kami tahu padahal Allah Ta'ala rahimana, Allah Ta'ala itu sudah mengasihani kita dengannya. Faraja'tu ala nafsi, maka saya kembali atas diri saya, bil laumi wa taubihi, dengan mencela diri sendiri, wa taubih, dan mencela, caci maki diri sendiri. Saya cela diri sendiri. Wa qultu laha ya nafsu, saya katakan baginya, hai nafsu, man anta, siapa kau nafsu? Wa man alamaka, wa ma amaluka, apa pekerjaan kamu? Dia hitop dirinya sendiri. Ini kan dalam bentuk muhasabah dirinya. Dia muhasabah dan murakabah. Apa pekerjaan kamu? Itu. Wa ma khatruka, dan apa harapan kamu? Terlintas dalam hatimu apa? Anta la syai'a, kau tidak ada sesuatu, kamu bukan apa-apa. Waktu benar, lalu kami tobat, wastaghfarna Allah, lalu kami minta kepada Allah Ta'ala ampun, minta ampun. Qala fafatahallahu alaina, justru setelah saya minta ampun itu Allah membukakan atas kami bijudihi wa fadlihi, yaitu dengan kemurahan dan kemurahan itu semua karena anugerah Allah. Akhirnya kenapa kita lelah berharap? Sudah lelah beribadah, lelah berharap lagi. Ya, kalau ini nanti di dalam bait-bait berikutnya kita diajarkan ya tentang ikhlas itu, tentang ikhlas. Ada seorang waliullah diberikan sedekah oleh seorang lah, diberikan. Dia kembalikan itu. Kembalikan. Kenapa dikembalikan Tuhan? Kita mengembalikannya karena kasihan katanya. Kenapa? Sudah hilang hartamu, pahalamu juga tidak dapat. Saya kembalikan. Biar apa? Biar hanya pahala kau tidak dapat, tapi hartamu tidak hilang. Itu artinya apa? Ketika kau memberikan kepada saya dalam keadaan tidak ikhlas, saya terima dia, kamu kehilangan harta dan kehilangan pahala. Itu semua saya kembalikan saja supaya kau tidak kehilangan harta walaupun tidak dapat pahala. Jangan sampai dua-duanya aku kehilangan, kata daripada orang saleh ini. Yang kedua, ketika Ahmad bin Hanbal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seseorang, diberikan dia terima lalu dikembalikan. Kenapa Tuhan? Dan kembalikan ini pemberian. Saya tahu Tuhan itu ikhlas, tapi malapetaka bagi saya. Kenapa? Karena saya sudah mempersiapkan bekal saya untuk 2 bulan. Kalau saya terima sekarang pemberian Tuhan, berarti kalau saya ini israf, saya melampaui batas. Nah, saya kembalikan ini nanti setelah 2 bulan berikan kepada saya, supaya saya tidak termasuk melampaui batas, karena bekal 2 bulan sudah ada. Sampai begitu orang-orang saleh, sampai begitu dia. Nah, ini artinya untuk sampai kepada maqam itu kita perlu punya latar kabun nata bakar abad. Itu setahap demi setahap. Jangan jalan pintas. Ketika kita banyak kewajiban, kita mau jalan pintas, akhirnya kewajiban kita secara syar'i kita terlantarkan. Ini juga termasuk suatu cacat. Cacat apa? Cacat suluknya kita, perjalanan kita.
Jangan sampai terjadi semacam itu. Jalani sudah apa adanya dulu. Karena apa? Karena kalau kita cacat suluk kita, berarti samalah dengan orang yang tadi itu. Mungkin nanti kita diberikan keramat oleh Allah pada bulan ini. Keramat yang dicari. Jangan itu membuat suluk kita menjadi cacat. Qala laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Allahu a'lam bissawab.